Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Doa itu sederhana, tetapi juga sekalian rumit. Kalimat ini menggambarkan pengalaman banyak dari kita. Kita bisa dengan mudah mengajarkan doa kepada anak kecil, mengenalkan mereka pada kata-kata sederhana, tangan dilipat dan mata tertutup. Tetapi ketika kita mencoba menjelaskan apa itu doa, tiba-tiba kita mendapati bahwa kata-kata tidaklah cukup. Bahkan orang yang paling cerdas pun bisa terdiam. Mengapa doa terasa rumit? Bukan karena kita tidak tahu harus berkata apa. Bukan pula karena kurangnya metode atau rumus. Yang paling membuat doa terasa berat adalah keraguan yang diam-diam berbisik di hati kita. Apakah ada yang benar-benar mendengarkannya? Itulah pergumulan yang tak sedikit orang rasakan. Kita mengucapkan kata demi kata, namun ada jarak tak terlihat yang seolah memisahkan kita dari Tuhan. Seakan kita bicara ke udara kosong, dan di sanalah letak pergulatan terdalam. Apakah kita sungguh percaya bahwa Allah hadir dan mendengarkan? Saudara-saudari, doa dimulai dari iman. Setiap doa yang sejati selalu dimulai dari satu langkah kecil, yakni iman. Sebelum kata-kata keluar dari bibir, hati kita perlu percaya bahwa Allah sungguh hadir. Bahwa Dia bukan hanya Tuhan yang jauh di surga, tetapi Bapa yang dekat, yang memperhatikan dan yang mengasihi. Tuhan, Engkau hadir. Nyalakanlah kembali iman kami. Tumbuhkanlah keyakinan kami bahwa Engkau mendengarkan. Dari kesadaran itu muncullah kepercayaan, dan dari kepercayaan muncullah keintiman. Doa bukan lagi sekedar permintaan, melainkan perjumpaan. Mungkin itulah sebabnya Yesus berkata bahwa kita harus menjadi seperti anak kecil, sebab anak-anak tahu bagaimana caranya percaya. Mereka tidak merumitkan, mereka tidak memerlukan bukti, mereka hanya tahu Bapakku pasti mendengarkan. Dalam Injil, Yesus tidak hanya menyuruh kita berdoa, Ia mengajarkan bagaimana caranya. Dan dalam doa Bapa kami, kita mendengar suara seorang anak yang berbicara kepada Bapaknya, penuh keyakinan dan penuh pengharapan. Setiap permohonan dalam doa itu lahir dari iman, bahwa Allah ada, Ia mengasihi, Ia peduli akan keselamatan kita. Saudara-saudari, apakah kita sungguh percaya bahwa Allah hadir dan mendengarkan kita ketika kita berdoa? Apakah kita lebih fokus pada kata-kata dalam doa atau pada perjumpaan dengan Tuhan? Kapan terakhir kali kita berdoa dengan hati seorang anak kecil, percaya, terbuka, dan penuh iman? Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu